Mana nih yang lagi nungguin tahu nggak sih? Jangan sampai kelewatan info soal Toraja. Bakal kita bahas rumah adat, tradisi, sampai lokasi-lokasi kece. Let's go guys! Tahu nggak sih nama rumah adat suku Toraja? Nggak tahu. Hah? Nggak tahu. Nggak tahu yakin. Nggak tahu. Yang lain lah ditanya. Yang lain? Heeh. Udah punya pacar apa belum? Hatiku mencari cinta ini sampai ku temukan yang sejati. Walau sampai letihku kan mencarinya, seorang yang ku cinta. Kini ku menemukanmu di ujung waktu, ku patah hati, lelah. Iya. Itu udah mulai. Oh iya, makasih ya. Guys, ni hao ma, apa kabar maksudnya? Mudah-mudahan kalian semua baik-baik semua ya. Nah guys, kali ini Ojib sedang berada di salah satu rumah yang berarsitektur Cina di kota Medan. Memang kalau kita ngomongin soal rumah, tiap suku dan daerah itu beda-beda, termasuk Toraja. Kalian pengen tahu nggak rumah di Toraja seperti apa sih? Yuk kita lihat episode kali ini sudah disiapkan sama teman-teman dari tim Tahu Nggak Sih di salah satu liputannya spesial buat kamu. Iya, kamu. Sini deh. Baju kita kan udah sama. Foto bareng boleh nggak? Boleh. Kesana yuk. Come on, it's time to hit the dance floor. The way she bend her back, no. It's kinda weird, it's kinda crazy, but I think I like it though. Sebelum jalan, isi bahan bakar dulu ya guys. Bukan cuma kendaraannya loh, yang mau jalan juga mesti diisi. Pakai makanan tentunya guys. The way she moves, she stepping up just like a pro. Bang, bang, choo-choo train. Get on down. Tahu dong guys, Makassar jadi surganya seafood. Banyak rumah makan di pinggir laut yang menawarkan menu seafood. Tinggal pilih aja tuh. Ikan goreng, kepiting saus padang, cumi, atau aneka olahan udang. Duh, bingung kan guys? Semua menu disajikan porsi jumbo. Biar bisa makan rame-rame sekeluarga tuh. So sexy, so sexy. Nggak cuma ajib rasanya guys. Kandungan gizinya oke tuh. Seafood kaya akan protein. Kandungan asam amino esensialnya baik untuk tubuh loh. Eits, kolesterol di beberapa seafood juga tinggi tuh. Kebanyakan kolesterol jahat dalam tubuh bisa memicu stroke atau jantung koroner. So, secukupnya aja makannya guys. Indonesia nggak cuma kaya kuliner ya guys. Keindahan alamnya udah kondang banget tuh. Dari Sabang sampai Merauke, terbentang ribuan pulau dengan beraneka suku, agama, adat, budaya, dan bahasa. Meskipun berbeda-beda, tapi kita tetap satu jua ya guys. Sama seperti semboyan bangsa Indonesia tuh, Bhinneka Tunggal Ika. Ngomongin soal suku guys, ada yang tahu nggak di mana suku Toraja? Tahu nggak sih di mana suku Toraja? Di. Nggak tahu sih. Ayo. Kurang tahu Kalau nggak setahunya bisa sih. jawab, file fotonya tadi harus dihapus. Di Pia. Kamu tutup mulut, kenapa sih? Aku bau. Bau lu bau ketek, bau lu bau ketek, bau lu bau ketek. Zain Malik ya?
Bukan. Oh bukan, Zain Malik nih pasti. Bukan. Oh, bukan. Siapa namanya? Abdi. Hah? Abdi. Abdi. Ya. Oh. Kayak orang Bandung saya artinya. Oh, Oke, siap. Abdi teh ayeuna. Aduh hiji boneka bikinkan saenan sareng lucunan. Tahu nggak sih di mana suku Toraja? Makassar. Makassar. Yakin? Kayaknya. Yakin ya? Ya. Yakinkan aku Tuhan, dia bukan milikku. Biarkan waktu hapus aku. Ya, jadi suku Toraja itu berada di bagian utara dari Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu di daerah pegunungan, berbatasan dengan daerah Sulawesi Tengah. Hold me tight, read my lips, don't need a word to say. Jangan salah lagi ya guys, suku Toraja adalah suku yang menetap di pegunungan bagian utara Provinsi Sulawesi Selatan. Mayoritas suku Toraja beragama Kristen. Sebagian lainnya menganut agama Islam dan kepercayaan animisme yang dikenal sebagai Alut Todolo. Kata Toraja berasal dari bahasa Bugis, To Riaja, artinya orang yang berdiam di negeri atas. Pemerintah kolonial Belanda lah yang memberi nama tersebut pada tahun 1909. Suku Toraja terkenal dengan ritual pemakaman, rumah adat, dan ukiran kayunya guys. Masyarakat Toraja mengadakan pesta selama beberapa hari saat pemakaman. Upacara adat kematian Toraja disebut Rambu Solo. Tradisi ini bertujuan menghormati dan mengantarkan arwah yang meninggal menuju ke alam keabadian bersama leluhur mereka. For your info nih guys, Rambu Solo sering disebut upacara penyempurnaan kematian. Jadi harus dilakukan setiap orang meninggal. Kalau belum mampu mengadakan upacara adat, keluarga akan menempatkan yang meninggal dalam rumah. Mereka menganggapnya sakit. Puncak dari upacara Rambu Solo dilakukan di lapangan khusus seperti ini guys. Biasanya setiap keluarga besar di Toraja punya satu tempat khusus tuh. Banyak tradisi dalam upacara Rambu Solo guys. Salah satunya adu kerbau atau mak pasilaga tedong. Kerbau akan diadu satu persatu sebelum disembelih. Banyak yang rela datang untuk nonton tradisi adu kerbau Toraja ini guys. Gak cuma masyarakat sekitar, tapi juga dari daerah lain tuh. Kerbau dinyatakan menang kalau kerbau sudah bersentuhan satu sama lain. Terus, kerbau musuhnya kabur dan gak mau lanjut lagi tuh. Eits, kadang ada juga loh kerbau yang belum diadu, kabur duluan karena lawannya lebih besar. Hahaha, udah jiper tuh guys. Tahu nggak sih guys, kerbau merupakan hewan yang memiliki nilai sosial dan budaya tinggi di tanah Toraja. Mereka menganggap kerbau sebagai kendaraan arwah leluhur menuju ke alam selanjutnya. Bukan sembarang kerbau yang dipilih. Makin bagus dan banyak jumlah kerbau yang dipersembahkan, semakin baik juga perjalanan sang arwah. Ini dia, kerbau mehong alias mahal guys. Namanya Tedong Bonga. Dia kerbau dengan kasta tertinggi loh. Harganya mulai 300 juta sampai miliaran rupiah. Makin besar tanduk dan panjang ekornya, makin mahal tuh. Kalau ini Tedong Saleko, kerbau endemik Toraja. Harganya juga mahal guys. Kerbau terbaik untuk upacara adat. Perkembangbiakan kerbau jenis ini lumayan sulit loh guys. Itu tuh yang bikin mahal. Setelah diadu, langsung ke upacara Mak Tinggoro Tedong atau penyembelihan kerbau khas Toraja. Setiap kerbau yang disembelih akan dibagikan. Semuanya kebagian guys. Mulai tamu undangan sampai semua yang membantu acara adat sampai selesai. Masih di Toraja nih guys. Kita bahas rumah adatnya yuk. Ada yang tahu namanya? Tahu nama rumah adat suku Toraja nggak? Sekolah Toraja. Rumah Lupa deh. Ayo. Lupa apa nggak tahu? Lupa. Lupa. Lupa, 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 lupa.
kembali ke sekolah, belajar lagi di sekolah. Sana. Kalau Indonesia ini tiap suku beda-beda ya rumah adatnya ya. Iya. Nah, tahu nggak sih nama rumah adat suku Toraja? Nggak tahu. Hah? Nggak tahu. Nggak tahu yakin? Nggak tahu. Nggak tahu yakin? Nggak tahu. Nggak tahu apa lupa? Lupa kali ya? Lupa. Lupa. Yang lain lah ditanya. Yang lain? Heeh. Udah punya pacar apa belum? Udah tanya udah punya suami gitu bang. Oh ya, udah punya suami belum? Belum. 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 Lagi nyari suami? Iya. Berharap datang seseorang untuk melengkapi kisah hidup ini. Oh, yang kayak apa? Nggak tahu kayak apa. Nggak tahu. Kayak orang Toraja kali ya. Kayak orang Toraja? Heeh. Ya, sayang aku bukan orang Toraja. Ya, jadi suku Toraja sangat terkenal dengan budayanya, terutama dari segi adat. Rumah adat mereka itu disebut dengan tongkonan. Tongkonan ini adalah rumah tradisional bagi orang Toraja, di mana berlangsungnya pemerintahan adat. Rumah adat tongkonan mirip bentuk perahu ya guys. Awalnya beratapkan susunan bambu. Kalau sekarang sih udah pakai atap seng agar lebih praktis. Tongkonan berasal dari kata tongkon, artinya duduk bersama-sama. Biasanya di depan tongkonan ada lumbung padi atau alang ya guys. Dulunya tiang-tiang lumbung terbuat dari batang pohon palem atau banga. Makin kesini, masyarakat membuatnya dari dasar semen tuh. Bagian depan lumbung terdapat ukiran ayam dan matahari atau Pak Bari Alo. Itu simbol untuk menyelesaikan perkara atau masalah guys. Kalau mau lihat rumah adat dengan peninggalan purbakalanya, bisa ke Ketekesu guys. Di desa wisata ini ada 6 tongkonan dan 12 lumbung padi atau alang. Diperkirakan berumur 300 tahunan tuh. Kalian bisa melihat sisa-sisa gigi kerbau yang dijadikan persembahan upacara adat. Kebayang banyaknya kerbau persembahan kan guys? Tahu nggak sih guys, kenapa setiap tongkonan punya patung kepala kerbau yang berbeda-beda? Gini guys, patung kepala kerbau menjadi status sosial bagi pemiliknya. Ada 3 jenis warna patung kepala kerbau. Ada putih, hitam, dan belang. Nah, yang bule atau belang ini merupakan keturunan bangsawan. Keliling desa Ketekesu yuk guys. Desa ini udah jadi kawasan cagar budaya dan pusat berbagai upacara adat Toraja. Ada kuburan batu berumur 500 tahunan. Dalam kuburan batu tersimpan sisa-sisa tengkorak dan tulang manusia. Ada yang diletakkan menggantung di tebing atau gua. Ada juga kuburan megah milik bangsawan seperti ini nih. Geser ke desa Palawa guys. Ada 11 tongkonan berumur ratusan tahun. Katanya guys, dulu ada tradisi kanibal di desa ini. Sekarang sih, tetua adat suku Toraja sudah mengganti dengan tradisi memakan ayam atau palawa manuk. Saking tuanya guys, atap tongkonan dari bambu ini ditumbuhi tanaman liar nih guys. Oh iya, bagian dinding rumah dihiasi ukiran khas Toraja yang didominasi warna oranye dan hitam. Banyak makna